Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini aku mau membahas salah satu HP yang harganya itu cukup terjangkau teman-teman ya, yaitu di bawah 1 juta aja. Dan kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa dapat harga di bawah 900 ribu. Nah kemarin aku belinya itu di harga 920 ribuan. Dan kalau kalian penasaran HP apa itu, langsung aja kita bakal unboxing terlebih dahulu HP-nya teman-teman. Oke, ini dia HP-nya teman-teman. Itu adalah Inoi A35 Adventure. Ya, di sini aku bakalan unboxing dulu aja ya. Di sini tapi sebelum itu kita bakal ngeliat dulu ini boxnya juga masih rapi ya. Masih tersegel semuanya, masih dalam kemasan dan di sini kita bakal lihat poin-poin apa aja yang ditawarkan. Nah, di sini tuh ada layarnya ya yang di ukuran 6,5 inci, IPS HD+, 90 Hz. Oke, lumayan. Octa-core UniSoc ya, bukan Unisoc, UniSoc T606. Terus ini 4 ya, RAM-nya tuh 4. Terus di penyimpanan internalnya tuh di 128 GB dan micro SD up to 512 GB. Dan untuk baterainya itu ada di 5000 mAh dan di kameranya di 50 megapiksel AI kamera. Ntar kita bakal ngetes kameranya juga. Dan untuk fingerprintnya itu ada di side-nya ya, side fingerprint. Dan ini ada memory vision, makanya bisa di 12 GB ya. Oke, di sini yang ada di dalam boxnya tuh ada USB kabel, terus ada kepala charger, headset. Oh wow, dapat headset, screen protector. Oh wow, bagus banget. Back cover, terus SIM ejector dan warranty ya. Di sini ada garansi juga dan buku manual. Dan oke, mantep banget. Cukup banyak ya yang ditawarkan di harga di bawah 1 juta. Jadi, oh ya, langsung aja kita bakal melihat. Oh ya, sebelum itu di sini ada garansi selama 777 hari. Lama banget, 2 tahun lebih. Jadi bagus banget lah untuk brand Inoi ini. Oke, langsung aja kita bakalan membuka kotaknya ya. Sini masih tersegel seperti yang aku katakan sebelumnya. Dari sini langsung aja kita bakal buka. Ini pakai roll ya. Nggak ada cutter, tadi nggak ketemu cutter. Dan oke, ini udah kita buka. Dan langsung aja di sini kita bakalan mengoaknya ya. Mengoak bahasa apa itu? Oke, pelan-pelan aja. Oke teman-teman, ini dia ya untuk tampilan dari boxnya. Setelah kita membuka plastik yang tadi dan langsung aja di sini kita bakal buka dan kita bakal lihat apa aja yang ada di dalamnya. Oke, ini dia HP-nya teman-teman ya, Inoi. Oke, ini dia HP-nya. Oke, dilapisin sama plastik lagi ya. Bagus, di sini kita taruh dulu aja. Dan setelah itu, di sini kita bakalan membuka isi di dalam boxnya lagi, teman-teman ya. Oke, ini dia ya isi dalam boxnya lagi. Di sini ada buku panduan cepat Quick Start Guide. Nah, di sini kita bakal lihat, ada kepala charger dan chargerannya juga ya. Oke, di sini ada buku panduannya yang sepertinya nggak akan terlalu dibaca juga ya. Panduan pengguna. Oke, dan ini ada kartu garansinya. Dan ini untuk tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi ya, kalau misalnya ada masalah di unitnya. Oke, di sini kita bakalan langsung aja ngelihat apa yang ada di dalamnya lagi. Di sini ada chargerannya, kabelnya, terus ada kepala chargernya. Ini 10 watt doang sih. Oke, dan juga di sini dapat headset teman-teman. Udah lama banget ya HP-HP yang kalau misalnya kita unboxing itu udah nggak dapat lagi. Ini setahu aku di 2000 berapa gitu terakhir kali ya aku dapat ya. Agak lupa sih, cuman udah lama banget pokoknya. HP-HP sekarang udah nggak mempunyai 3,5 nano jack lagi sih, makanya nggak ditaruh lagi ini. Jadi ya sangat nostalgia sih. Oke, gitu aja ya untuk unboxingnya. Dan langsung aja di sini kita bakalan membuka unitnya. Ini dia.
Buset. Ada nada deringnya ya. Oke, ini unitnya. Bentar, aku mau kasih nampak hardcase. Ini hardcase ya. Keras. Hardcase. Oke. Di sini aku mau susun dulu aja ya. Dan ini aku udah selesai untuk setup HP-nya. Di sini tampilan awalnya kayak gini ya. Dan di sini aku udah install beberapa aplikasi yang bakal aku tes untuk nantinya. Tapi sebelum itu, kita di sini bakal ngeliat dulu sisi-sisi yang ada di HP-nya. Untuk sisi atasnya, ini dia kosong aja teman-teman ya. Dan untuk di sisi kanannya, ini ada tombol volume up and down. Dan di sini juga ada tombol power. Dan di bawahnya, di sini ada speaker ya. Ini mono speaker. Dan di sini ada USB Type C. Dan di sini ada mikrofon dan 3,5 nano jack. Dan di sini sisi kirinya, di sini ada tempat untuk SIM tray-nya teman-teman ya. Dan di atasnya kosong tadi. Dan di sini kita bakal buka dulu aja untuk SIM tray-nya. Ini dia ada berapa slot sih? Kita lihat dulu aja ya. Oke, ini dia tuh hybrid teman-teman. Jadi kalian bisa naruh satu SIM card dan satu micro SD atau dua SIM card. Oke. Dan untuk desainnya sendiri, ini tuh simple ya. Bodinya tuh terbuat dari plastik, polikarbonat, dengan finishing yang polos aja dengan ada tulisan Inoi di belakang ini, teman-teman ya. Ada tulisan Inoi. Dan juga untuk sisi-sisinya, ini menggunakan polikarbonat semua ya. Ini jadi full plastik untuk bodinya. Oke, lanjut di layarnya. Ini menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi di HD+, dengan ukuran layar di 6,5 inci, teman-teman. Refresh rate-nya itu ada di 90 Hz. Dan untuk scrolling sosmed dan lain-lainnya, itu dia ya lumayan oke lah. Kalau misalnya kalian lagi di menu yang seperti ini, 90 Hz-nya kerasa ya. Cuman kalau misalnya nanti masuk ke dalam aplikasi, itu ya mentok-mentok 60 fps doang sih. 60 fps aja teman-teman. Untuk chipsetnya sendiri, dia ini menggunakan chipset dari Unisoc ya, UniSoC, yaitu T606 dengan skor Antutu di 300 ribuan teman-teman. Ini aku menggunakan Antutu yang versi light-nya ya, dan mendapatkan skor segini gitu. Kalau misalnya nggak menggunakan yang light-nya, yang menggunakan V10 kalau nggak salah, itu di 200 ribuan ya, mendekati atau mirip-mirip lah dengan Helio G88, Helio G81, Helio G85, pokoknya yang semacam itu. Dan itu sama untuk skornya. Dan juga di sini menggunakan RAM 4 GB ya, dan storage-nya itu di 128 GB. Untuk scroll harian sih enak-enak aja. Kalau misalnya untuk nge-sosmed, YouTube, nge-chatting, browsing, itu mah ya mana-mana aja. Dan kalau misalnya untuk gaming, nantilah kita bakal tes untuk gamingnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian sistem operasi softwarenya. Jadi Nokia 35 ini menggunakan Android 14. Ini tuh merupakan Android stock ya teman-teman. Jadi ini bukan Android Go, jadinya ya lebih lengkap aja. Dan ini tuh dia nggak ada kabar ya untuk software update-nya itu bisa sampai berapa lama. Kalau misalnya dari yang aku dengar sih kayaknya nggak akan dapat Android update sih. Jadi dia cuma mentok di 14 aja, dibandingin dengan yang sekarang udah 16, berarti ada 2 generasi lah ya. Tapi sebenarnya aman-aman aja sih. Di Play Store juga aplikasinya kan lebih banyak yang support juga. Dan Android 14 sih, kalau misalnya untuk sosmed kayaknya masih bisa dipakai dalam jangka panjang lah. Jadi ya aman-aman aja harusnya. Dan ini tuh UI-nya juga cukup ringan dan bersih ya. Aku nggak menemukan iklan atau apapun di sini. Untuk bloatware sih ada, cuman ya udah biasa aja gitu. Bloatware-nya juga bisa di-uninstall kok. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian baterai dan chargingnya. Untuk baterainya sendiri ini berkapasitas di 5000 mAh. Jadi untuk pemakaian satu hari sih ya oke-oke aja gitu. Ini untuk chargingnya bukan tipikal yang fast charging sih. Itu dia cuma bisa di 10 watt aja. Jadi kalau misalkan ngecas dari misalnya 0% atau di sekitaran itu untuk mencapai 100%, itu butuh waktu sekitar 2,5 jam lah, atau ya 2 jaman gitu. Jadi lumayan memakan waktu. Jadi kalau misalnya emang kalian nggak punya waktu sebanyak itu, mungkin dari kalian waktu tidur itu kan tinggalin aja sih. Di sini kita bakalan mendengarkan speaker dari HP Inoi A35 ini. Apakah bagus? Dan di sini yang sudah aku bilang ya, ini cuma ada satu sumber volumenya, itu di mono speaker di bawah ya. Jadi kita bakal mendengarkan gimana kualitas dari speakernya. Ini di volume paling mentok ya, di 100% jadi ya. Oke, kita bakal dengar.
Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian sensor dan konektivitas lainnya. Untuk jaringannya, ini tuh dia bisa menggunakan jaringan 4G ya. Jadi 2G, 3G, 4G itu aman, 5G itu belum bisa ya. Karena dia ini menggunakan Unice SoC T606, jadi dia belum support di 5G. Cuman ya 5G juga belum merata banget sih. Jadi 4G udah cukup aman lah. Dan sensor standar misalnya kayak accelerometer, proximity, dan magnetometer itu aman ya. Hanya saja ini sih gyroscope yang belum ada teman-teman ya. Ini sayang banget kalau misalnya kalian main game-game yang butuh tentang gyroscope itu belum ada di HP Inoi ini teman-teman. Dan juga ini tuh ada fingerprintnya ya, itu ada di side-nya, di sisi sampingnya. Dan lumayan responsif sih. Oke, lumayan responsif. Kalau misalnya secara haptik ya, ini tuh ya kalian jangan terlalu berharap bagus lah ya, biasa-biasa aja. Kalau misalnya ada opsi untuk matiin ya kalian matiin aja lah. Kalau misalnya dihidupin itu kurang lah soalnya. Sekarang kita bakalan masuk ke bagian sektor kameranya. Untuk kameranya sendiri di sini memiliki 3 setup ya. Yang pertama itu adalah kamera yang berfungsi. Ini ada flash dan di sini ada kamera yang tidak berfungsi. Yang maksudnya nggak berfungsi itu nih kamera kamera gimmick aja lah. Ini flash dan ini kamera utamanya yang beresolusi di 50 megapiksel. Dan di kamera depannya ini menggunakan resolusi di 8 megapiksel. Jadi langsung aja kita bakal ngetes untuk hasil dari kamera HP Inoi A35. Dan ini adalah hasil kamera belakang dari Inoi A35 menggunakan resolusi di 1080p 30 fps tanpa stabilizer ya. Di sini kayak gini aja untuk hasilnya. Gimana menurut kalian? Di sini untuk suaranya sebenarnya ada dari video, cuman karena ini di tepi laut, jadinya suaranya tuh cukup berangin ya. Jadi di sini aku tambahin suara aku lagi aja. Kalian bisa lihat untuk stabilizernya gimana, ini ya udah bilang seperti yang sebelumnya ya, nggak ada stabilizer apapun dan ya jitter-jitternya masih kelihatan cukup jelas. Ini sih videonya, dan ini nggak bisa di zoom juga teman-teman, ini nggak bisa di zoom, jadi ya udah cuman mentok di satu kali gini doang gitu. Dan ini perekaman di Inoi A35, kamera depannya ya, kamera selfie-nya di resolusi 720p 30 fps dan mentoknya cuma di situ aja. Ini kalau misalnya backlight seperti ini ya. Dan ini kalau misalnya HDR-nya gimana? Lihat. Jadi kamera depan juga nggak ada stabilizer apapun ya. Jadi kayak gini. Oke. Dan sekarang kita bakal ngetes untuk kamera untuk hasil dari jepretan fotonya. Sekarang kita bakal ngetes untuk gamingnya teman. Jadi di sini kita bakal ngetes main Mobile Legends dulu aja dengan settingan yang nggak terlalu tinggi lah. Kita bakal lihat lah untuk settingannya tuh sampai kemana gitu untuk mentoknya. Sini kita bakal mentokin ke kanan aja ya. Kalau misalnya emang nggak lancar, nanti kita bakal sesuaiin aja. Oke, di sini kita bakal mentokin dulu ke kanan. Ini RAM-nya 4 ya, jadi dia agak sedikit lama sih. Jadi untuk presetnya tuh kayak gini ya, yaitu di ultra, standar, tinggi, dan SD ini full rata kanan. Jadi kalau untuk frame rate itu hanya di 60 fps. Dan langsung aja kita bakal ngetes bermain. Langsung aja di mode rank lah ya. Oke, di sini kita udah masuk ke in game-nya, teman-teman. Masih 60 Hz. Nggak terasa drop juga di sini, masih aman. Tapi mungkin saat ini sih waktu nge-war ya. Jadi ya di sini kita bakal farming dulu aja. Oke, tadi agak terasa sedikit frame drop ya. Cuman nggak terlalu mengganggu sih. Tapi saran aku teman-teman, untuk kualitas mapnya itu di medium aja ya. Dan untuk kualitas efeknya itu di sedang. Dan untuk resolusinya mungkin bisa di standar atau di HD aja. Kalau misalnya kayak gini, itu tuh lebih lancar lagi. Jadi kalian sesuaiin aja lah untuk presetnya ya. Di sini aku menggunakannya kayak gini aja. Bisa lihat ya. Gini aja sih.
masuk ke bagian kesimpulannya teman-teman. Untuk kesimpulannya sendiri, HP Inoya 35 ini sebenarnya sudah menawarkan kelebihan yang cukup oke nih di kelas harganya. Mulai dari refresh rate yang udah mendukung 90Hz, kapasitas baterai 5000 mAh yang tergolong awet untuk pemakaian harian, lalu storage-nya yang lumayan lega lah di 128GB. Hingga harga dari HP ini tuh yang cukup terjangkau lah. Namun dibalik kelebihannya tersebut, Inoya 35 ini juga masih memiliki beberapa kekurangan nih. Misalnya, performa yang terbatas untuk kebutuhan gaming berat, kualitas kamera yang tergolong ya biasa aja lah, sekedar untuk potret, untuk ngirim ke WA oke lah. Dan kecepatan pengisian daya chargingnya itu masih membutuhkan waktu yang lama. Dan faktor brand nih yang masih belum terlalu dikenal, sehingga di sisi branding itu masih terasa cukup awam lah di pasaran. Jadi gitulah untuk kesimpulan dari HP Inoya 35 ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. See you next video. Goodbye, dadah.